apabila ada perdarahan pada saluran cerna. Perdarahan saluran cerna ini yang dimasukkan hemoroid atau ambeien, ya, pada orang dewasa. Itu dimana ada benjolan, biasanya dikeluhkan pada pasien yang benjolan yang selama ini masih bisa keluar masuk, dan tiba-tiba yang paling sering itu biasanya benjolannya udah nggak bisa masuk lagi. Terus benjolannya berdarah. Berdarahnya seperti apa, Dok? Ya, berdarahnya berdarah segar, darah merah, yang tidak bisa berhenti dan benjolannya udah nggak bisa masuk lagi. Itu harus segera kita tangani. Itu termasuk kegawat darurat juga di bidang bedah. Terus yang selanjutnya kita akan membahas apabila ada benjolan disertai nyeri dan kemerahan. Benjolan itu tumor. Benjolan itu tumor. Bisa disebabkan oleh infeksi kalau disertai tanda-tanda nyeri dan kemerahan. Dan bisa juga tidak ada tanda-tanda nyeri dan kemerahan, itu bisa disebut tumor atau benjolan. Di mana tumor itu memiliki dua sifat. Di mana apabila memang sifatnya mengarah ke jinak, ya memang perkembangannya lambat. Tapi kalau tumornya bersifat ganas, dia perkembangannya sangat cepat. Sehingga pasien-pasien yang dengan benjolan, kita harus mencari tahu apakah dia bersifat ganas atau bersifat jinak. Kalaupun dia bersifat ganas, kita tidak bisa menunggu lagi karena kita berkejar dengan waktu, sehingga kita harus operasi dan kita periksakan benjolan sampelnya itu ke lab patologi anatomi. Apabila ganas, mungkin kita akan melakukan pengobatan selanjutnya seperti kemoterapi, radiasi, dan yang terakhir adanya benda asing di tubuh. Apa itu, Dok, benda asing di tubuh? Misalnya yang paling sering pada anak-anak itu terteran uang logam. Terteran uang logam, dia bisa masuk ke saluran cerna, bisa masuk ke saluran napas. Kalau masuk saluran cerna, kalau dia uangnya besar, dia bisa nyangkut di usus, bisa nyangkut di kerongkongan saluran cerna atas. Oleh sebab itu kita harus segera dibawakan ke sini untuk kita lihat apakah benda asingnya itu tadi apa, uang, biasanya mainan anak-anak. Kalau anak-anak itu masih ada di saluran usus bagian atas atau saluran usus di bagian bawah, dan harus kita evaluasi selama 2 hari biasanya. Apakah nanti benda asingnya itu bisa lewat dibantu dengan kotoran keluar lewat BAB, ataupun memang kalaupun dia menyangkut atau tersumbat di saluran napas, ini yang paling bahaya, bisa mengganggu pernapasan. Nah, biasanya kita melalui alat bronkoskopi kita ambil benda asingnya itu, ya. Untuk itu penjelasan saya sudah cukup. Apabila ada pertanyaan bisa ada yang nanya setiap hari apa dokter prakteknya? Oh iya, saya praktek di Rumah Sakit Umum Sriwijaya setiap hari, ya, Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai 12, istirahat jam siang, jam 1 sampai jam 3. Jadi kalau aman lah dok ya, kalau sekarang masa pandemi kita melakukan operasi di rumah sakit. Ya, sebelum kita operasi di sini, protokol kesehatannya semua pasien yang berobat jalan sebelumnya masuk menemui dokternya, kita cek termogan tadi, cuci tangan, pakai masker, terus kita periksa dengan tetap melakukan social distancing, terus kita periksa. Terus apabila memang pasiennya sudah akan dilakukan operasi, semua pasien dilakukan rapid test, ya. Iya, rapid test. Rapid test itu untuk menjaga, dokternya tahu dan waspada, dan pasiennya juga tahu apakah memang pasiennya benar-benar sakit atau tidak. Dan yang paling penting di sini, teman-teman IG Story Lovers yang harus
dipahami, rumah sakit kami, Rumah Sakit Umum Sriwijaya, bukan rumah sakit rujukan COVID. Jadi apabila memang menunjukkan pasien-pasien menunjukkan gejala COVID-19 atau corona itu kita screening di awal. Apabila memang menunjukkan gejala itu kita rujuk ke rumah sakit rujukan COVID ya. Jadi untuk Insya Allah aman dok ya pasien-pasien yang akan berobat insya Allah aman rumah sakit kita ya. Insya Allah rumah sakit kita steril dari COVID-19, jadi sehingga tidak perlu takut. Terus pertanyaan lagi atas naik di atas kayaknya. Tadi yang cuma nanya Nanya praktek ya. Izin bertanya dok, apakah keloid bekas kecelakaan itu harus dioperasi atau tidak? Ya, keloid itu kita bilangnya skar hipertrofi ya, pembesaran bekas skar. Itu bisa disebabkan bisa bekas kecelakaan, bisa bekas jahitan operasi. Itu kenapa? Karena tidak semua orang itu mempunyai cikal bakal atau bakat keloid. Jadi tidak mesti saya ataupun pasien lain itu mempunyai cikal bakal untuk menjadi keloid. Adapun kalau keloidnya itu semakin lama dan semakin membesar dan sudah mulai mengganggu, ya sebaiknya memang harus dioperasi. Tapi harus kita jelaskan dahulu kepada pasiennya, karena sekali orang itu mempunyai bakat keloid, dia harus disiplin untuk berobat. Karena keloidnya sudah dibuang, masih akan kemungkinan untuk tetap menjadi keloid, tapi kita akan lakukan tindakan-tindakan tambahan. Kita akan melakukan injeksi intralesi keloid agar nantinya tidak berkembang menjadi keloid lagi. Ada lagi yang bertanya dok, dokter mau tanya bagaimana bisa terjadi hemoroid, bagaimana cara pencegahan apabila terjadi hemoroid, dan bagaimana cara pengobatannya. Dan ini dok. Ya, dari Devita ya, bagaimana bisa terjadi hemoroid ya? Hemoroid itu pembesaran pelebaran pembuluh darah di daerah anus ya. Dimana biasanya itu terjadi karena bad habit ya. Bad habit itu apa dok? Pertama, kita nggak suka makan sayur. Kenapa nggak suka makan sayur? Kurang olahraga, minumnya sedikit, sehingga kita itu diatur di dalam usus apabila cairannya kurang, sehingga menyebabkan BAB-nya itu keras ya. Kurang serat, makan sayur itu serat fungsinya untuk melembutkan dari feses kita. Apabila feses kita keras, otomatis kita akan lebih usaha untuk mengejan, sehingga terjadi pelebaran pembuluh darah di sekitar anus. Dimana pada awalnya dia nggak terlalu besar, tapi makin lama akan semakin membesar, sehingga apabila ada feses yang keras akan melewat di situ, akan terjadi iritasi dan berdarah. Apa lagi pertanyaan sambungannya tadi? Ini dok. Bagaimana cara pengobatannya? Ya, hemoroid itu dibagi 4 derajat ya. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Stage 1 biasanya dia dengan tanda-tanda ada perdarahan saja pada saat BAB. Perdarahan di mana dok? Perdarahannya darah segar ya. Itu grade 2 ada perdarahan dan ada benjolan. Tapi benjolan itu masih bisa masuk dengan sendirinya ke dalam anus. Itu kalau dia. Yang ketiga, benjolannya itu masih bisa masuk tapi dibantu dengan bantuan tangan. Sedangkan yang keempat, benjolannya udah nggak bisa masuk lagi dibantu dengan tangan. Dan grade 3 dan grade 4 itu sudah indikasi untuk dilakukan operasi. Jadi sehingga kalau grade 1 dan grade 2 masih bisa diperbaiki dengan obat-obatan dan pola hidup. Pola hidup misalnya apabila kerja di kantoran itu faktor resiko yang tinggi itu terlalu banyak lama duduk, bisa juga menyebabkan terjadinya hemoroid. Satu lagi Tentang hemoroid.
Satu lagi dokter, mencegah hemoroid bagi ibu hamil. Ya, ibu hamil untuk saat ini masih boleh dipakai obat-obatan hemoroid, tapi kita menyarankan baiknya bukan yang obat makan ya, obat oles di sekitar anusnya. Karena dilihat juga dari kandungannya, apabila masih di bawah trimester pertama, sebaiknya kita hindari untuk pemakaian obat-obatan oral. Tapi kalau udah trimester kedua, ketiga, itu kalau memang harus makan obat-obatan, ya itu sudah nggak apa-apa. Tapi sebaiknya untuk menjaga antisipasi tidak mengganggu kehamilannya, itu bisa diberikan obat-obatan supos ataupun obat-obat topikal. Topikal itu salep ya, di daerah hemoroid. Ya. Dan rata-rata memang ibu hamil itu banyak keluhannya ya. Apalagi dia biasanya riwayat setelah melahirkan. Ya. Setelah melahirkan normal itu biasanya kenapa ibu hamil ada hemoroid ambeien? Karena dia melahirkan normal ngeden ya. Ngeden kadang-kadang di mana awalnya dia sudah ada hemoroid, tapi dibantu dengan ngeden yang besar, ngeden tinggi, ngeden kuat, terjadi tambah memperparah faktor risikonya itu tadi. Ada lagi pertanyaan. Oh, ada Dokter Mutia. Ya. Bravo. Ya, Dokter Mutia. Dan juga kita punya ini dok ya. Oh ya betul. Di sini juga kita ada ICU dan juga kamar operasinya dipisahkan antara yang memang kita curigai awalnya memang sudah terlanjur. Adapun kita kadang-kadang dari rapid test suka menipu. Adapun sudah terlanjur, misalnya sudah rapid test di awal ternyata dia negatif, tiba-tiba waktu di perawatan dia menunjukkan gejala-gejala, ya tempat kamar operasinya kita sterilisasi ulang, kita inkubasi lagi, dan kita gunakan kamar operasi yang lain sehingga tidak mencemarkan ruangan dan petugas-petugas medisnya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Nggak ada ya? Habis ya. Habis. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dok untuk teman-teman di Instastory. Ya, untuk teman-teman dan pasien di Instagram, jadi kita tidak perlu khawatir untuk berobat ke rumah sakit, khususnya ke dokter bedah di bidang pandemik ini, karena rumah sakit kita sudah menggunakan protokol-protokol kesehatan, khususnya rumah sakit kita Sriwijaya, sehingga jangan takut dan jangan khawatir. Insya Allah kami siap membantu dan melayani keluhan-keluhan Anda. Ya, apabila memang ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa bertemu secara langsung dengan kami di Rumah Sakit Umum Sriwijaya, Senin sampai Sabtu pagi sampai siang. Ya. Siap dok. Oke, terima kasih dok. Cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.